mau bagaimanapun kembali lagi semua berawal dari hobi. Betul. Semua Pertama sih memang harus berani ya. harus berani dulu. Mau. Coba hal baru. Ya. Coba hal baru. Sekarang kan orang apapun yang dibikin kalau bisa diposting di sosial media diposting. Tiap satu klien kan harus punya ciri khas tersendiri. Itu menampilkan si fotografer. Ngopi yuk. Yuk. Oke, kembali lagi di podcast Ngopi Dalam Lorong. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sudah lama di bidang dunia fotografi dan juga sudah menjadikan dunia fotografi sebagai side hustle-nya, yaitu kita kehadiran Kak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Yuda. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kayak akhir-akhir ini kayak lagi sibuk ya sama dunia, lagi banyak job ya, lagi banyak orderan. Alhamdulillah. Oke. Yaudah, ini kita kan saya lihat-lihat ini di IG di sosial media itu kita memang orang yang kayaknya hobi di dunia fotografi ya. Sudah berapa lama kalau boleh tahu Kak kita di dunia fotografi? Kalau untuk awal mula mungkin sekitar 12 tahun ya. 12 tahun itu dari tahun berapa kalau boleh tahu? Itu sudah 2012 ya. Itu 2012 sudah jadi penghasilan atau baru mulai? Baru merintis lah. Baru merintis. Okay. Baru merintis. Tapi kita kalau dari pertama kali kayaknya kita merasa saya suka fotografi itu dari 2012 itu atau sebelumnya juga. Sebelum bisa dapat kamera sendiri itu awalnya memang senang lihat warna. Oh, dari lihat warna. Oke. Memang dari itu kita mulai dari kuliah kah atau SMA kah? Kuliah. Sudah mulai suka lihat warna. Ya. Sering lihat di dalam bentuk foto ya. Foto. Oke. Kemudian dari lihat warna itu kita akhirnya tertarik dengan dunia foto karena kita sering lihat gambar, kita tertarik untuk terjun di dunia foto ya seperti itu. Iya. Boleh jadi bisa begitu. Awalnya kita pakai HP atau bagaimana? Atau langsung kamera? Awal langsung kamera. Langsung kamera Kak. Karena kebetulan sudah ada penghasilan sendiri. Oke, jadi kita pada saat pertama kali terjun di dunia ibarat kata profesional fotografi itu kita langsung kamera. Karena sudah punya penghasilan dari pekerjaan. Ada penghasilan dari pekerjaan. Oke. Itu kan ada penghasilan sendiri, akhirnya bisa beli kamera. Oke. Kenapa fotografi? Mungkin memang senangnya kalau dari segi sisi lihat gambar adem ya. Adem lihat gambar. Kenapa enggak ke video kah atau yang lain? Mungkin untuk basicnya memang saya lebih senang motret ya. Karena kan kalau kita bicara soal tadi melihat warna kan bisa saja kita larinya ke video. Kan bisa jadi kayak larinya mungkin ke desain grafis, yang mendesain kan. Tapi kita malah memilih jalur fotografi ya kan. Oke. Nah, kita sekarang lagi, kalau boleh diceritakan sedikit foto-foto seperti apa sekarang yang lagi banyak kita handle? Sekarang olahraga. Olahraga. Ya, sport. Oke, sport. Jadi olahraga apapun? Ya, betul. Olahraga apapun. Berarti kayak jogging kan sekarang lagi mungkin lagi hype-nya mungkin lari ya, sepeda itu kan lagi hype-nya sekarang. Apa anak-anak lagi FOMO-nya orang soal itu, orang biasa di lapangan orang lari. Itu biasa kita foto-foto yang seperti itu. Betul. Oh iya. Wow. Mungkin sebelum kita bahas lebih panjang ini seputar dunia fotografi, mungkin kita supaya tidak kering tenggorokan kita mungkin pesan dulu. Boleh. Oke, boleh menunya? Oke, silakan kita mau pesan apa? Kita mau minum, kita ada minuman, kopi, ada teh. Ini saja. Oke, kopi susu gula aren yang panas atau yang dingin? Yang dingin. Kopi susu gula aren satu yang dingin, sama kopi pandan satu yang dingin. Mungkin cemilan Kak? Cemilannya? Oh, minum itu aja dulu. Oke, terima kasih ya.
dunia fotografi ini kita sekarang kan ini jadi pekerjaan apa nih kayak fotografi itu ini? Pekerjaan Secara side pribadi atau ini hobi ya. hobi. Second, Siap. ya. Jadi pekerjaan sampingan lah Ya, seperti itu ya. second job ya. Oke, jadi kita punya pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan yang Betul. dari hobi. Ya. Wah. Lumayan juga ya kalau hobi bisa jadi urusan ya. Berarti waduh ada tambahan. Karena kan sebenarnya memang kalau kita bicara pekerjaan mungkin sekarang mungkin lagi memang pekerjaan umum itu agak susah ya. Ya, betul, Susah betul, juga. betul. Dan kita bisa punya 2 pekerjaan dalam satu waktu yang sama berarti. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi kalau boleh tahu Kak, kita dapat klien pertama itu kapan kalau boleh tahu? Yang dibayar? Kalau mau bercerita awal mula ya, Iya, awal mulanya seperti apa? Kita dapat klien pertama. saya awal mula terjun fotografi itu ke jalur wedding. Oke, masuk di jalur wedding. Wedding dulu. Wedding dulu. Oke. Sembari belajar, akhirnya bisa dapat job Job dari teman. Oh, dari teman ya, rekomendasi Ya, berarti. dari teman. Kerja job wedding, alhamdulillah bisa. Kliennya suka. Klien puas. suka, puas, akhirnya berkelanjutan Oke, berkelanjutan di bidang wedding. wedding. Sampai 2019 ya, 2020 COVID Nah, itu sudah tidak bisa. betul Ya, karena waktu untuk COVID ya. itu, betul kita nggak boleh ngumpul, Betul. nggak boleh ada acara. Betul. Jadi betul-betul juga kita yang bergerak di bidang hal-hal semacam itu yang di keramaian itu pasti bakal drop, ya. langsung drop pasti. Betul. Oh, Itu sudah tidak, yang memang salah satu itu tidak bisa berkerumun, akhirnya wedding tidak bisa juga. bagus juga. Oke. Nah, ketika wedding itu kan kita awal mulai di wedding. Nah, Iya. ketika wedding itu karena COVID mungkin sudah tidak ada lah ibarat katanya atau dibatasi. Apa yang kita lakukan dengan hobi kita? Apakah kita vakum dulu atau bagaimana? Sempat mungkin pas COVID memang seperti takut ya, karena hampir semua pekerjaan itu Kena. Iya. Hampir awalnya kena. semua kena. Akhirnya disarankan untuk olahraga dulu. Oke, olahraga pada saat Olahraga. COVID. COVID. Jam kantor juga kan dikurangi. Iya betul betul. Cuman masuk 2 hari dalam seminggu. Jadi lebih banyak waktu kosongnya. Akhirnya ya, banyak waktu kosong. Banyak waktu kosong. Nah, disarankan Iya, untuk iya. olahraga. Oke. Akhirnya awal olahraga dulu sebelum terjun ke fotografi sport. Oke, jadi olahraga yang seperti apa yang awalnya kita? Awal saya ketemu sama teman itu naik sepedaan. Oh, jadi foto orang naik sepeda ya seperti itu. Cuman awalnya saya yang terjun dulu untuk sepeda. Hmm. Lama kelamaan akhirnya banyak teman, kayaknya asik nih untuk difoto. Ikut Bikin fotonya. fotonya. Akhirnya saya foto komunitas sepeda. Sampai akhirnya dari awalnya mungkin hanya teman yang difoto Betul. naik sepeda, akhirnya malah jadi komunitas Ya. sepeda yang difoto. Masya Allah. Ngikut bisa, akhirnya terjun. Pertama coba cari teman ke teman, akhirnya bisa. meluas. Ya. Mana setelah foto sepeda itu baru masuk ke yang sekarang atau Ya. bagaimana? Sepeda dulu awal untuk fotografi itu Ya, sepeda sepeda dulu. dulu. Karena memang untuk event lari belum ada. Belum ada betul. Karena memang untuk event lari kategorinya juga berkerumun. Ya betul. Akhirnya belum ada izin. Belum ada izin. Ya, akhirnya sepeda lari pun itu mungkin lari yang untuk kategori sekedar lari jogging biasa jogging saja. untuk olahraga saja. Betul, bukan, ya. bukan event. Bukan, belum, event, masih belum, perorangan atau masih mungkin perorangan. komunitas sekian orang gitu. Ya, mungkin. yang ada mungkin mereka lari dalam sehari berlima, Ya. dua. Karena kan sekarang kan orang apapun yang dibikin kalau bisa diposting di sosial media diposting. Makanya dunia fotografi sekarang itu sudah semakin hebat. luas. Ya, hebat. Kalau perlu mungkin sekarang orang mungkin tinggal tidur sama di kamar mandi mami kayak orang kayak sekarang zaman sekarang. Itu sudah jadi story mereka. Iya betul. Karena kan sekarang itu kebutuhan foto dan sosial media memang kuat sekali. Betul. Apalagi di zaman COVID itu mungkin itu semua hampir serba online. Iya serba online kan orang pasti mau
kan kita tidak bisa kan orang-orang pasti tidak bisa terekspos secara nyata, makanya Ya. mereka harus melakukan ekspos diri Secara melalui online. Ya. Makanya makanya pada saat itu mungkin kita ambil celah di situ. Ya, betul. Kan orang-orang mungkin juga Saya mungkin dapat hikmah besar dari COVID juga ya. betul. Berarti dibandingkan selain COVID jadi bencana besar, Ya. tapi ternyata ada hikmah besar dari ada itu. hikmah dari situ. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan dari situ Maki mulai namata mungkin dikenal-kenal belakang. Kebetulan awal mula saya foto sport untuk kategori lari, memang ada satu orang itu bisa jadi dialah yang sebagai memecahnya. ya. Oke, dia yang kebetulan dia ngikut komunitas. Komunitas. Awal mula saya foto berjalan 1-2 minggu cuman foto tok saja, belum kenal. Akhirnya dia penasaran. Didatangi saya untuk kenalan. Akhirnya tukar kontak. Minta foto, saya kasih foto. Dia post. Akhirnya teman-teman komunitas dia lihat. Oke, akhirnya kita dipanggil ke komunitas itu. Akhirnya foto saya ketahuan bahwasanya selama COVID pun bisa betul. Ada. Saat dari orang itu akhirnya jalan yang sunyi awalnya ya, jadi agak ramai. Karena mungkin sebelumnya dia hanya lari saja, olahraga saja, tidak terekspos. Belum. Akhirnya berkat kita membantu beliau atau mereka ini foto, akhirnya terekspos di sosial media. Akhirnya banyaklah orang-orang lain yang ikut FOMO, muncullah komunitas-komunitas lain mungkin juga. Betul. Wah, berarti bisa dibilang kita ini salah satu lah pionir orang-orang saat ini FOMO lari ya. Bukan juga. Adalah beberapa teman ya. Adalah beberapa teman. Tapi bisa dibilang kita salah satu pionir lah orang-orang. Jadi guys, kalau kalian sekarang lagi FOMO-FOMOnya lari, ini bapak yang membuat kalian FOMO. Ya kan pasti dari awal-awal seperti itu banyak yang menyebar, akhirnya tersebar. Akhirnya betul. Jalanan sekarang kalau kita bahkan lihat di Makassar sama di Goa bahkan itu kayak tiada hari kalau saya nggak lihat, pasti nggak mungkin ada hari yang nggak ada orang lari di jalanan. Betul. Pasti ada. Benar sekali. Betul. Dulu kan orang mungkin agak takut-takut lari karena polusi kendaraan. Sekarang orang sudah jadi hal biasa nih seperti itu. Betul. Sudah. Iya. Oke. Makasih. Oke. Waduh. Jadi sebenarnya awal mulanya di dunia fotografi itu awalnya dari teman masuk di wedding. Wedding hancur karena COVID. Akhirnya mencoba, mungkin karena waktu luang kosong, banyak waktu luang ya. Akhirnya mencoba sesuatu yang baru yang mungkin pada saat itu belum banyak atau belum banyak atau belum ada. Belum banyak, berarti sudah ada mungkin ya. Sudah ada. Mungkin yang saya bisa bicara di sini awal mula memang anak-anak teman-teman memang yang sudah punya skill di bidang fotografi ya. Yang awalnya memang mereka main di fotografi sepak bola ya. Teman-teman. Sepak bola ya, betul. Akhirnya saya juga ngikut dan ketemu di jalan. Akhirnya buat satu grup yang awalnya cuman berenam ya, kayaknya berdelapan ya. Saya sama Kasar itu motret sepeda. Cuman sepeda untuk kategori event Makassar belum ada. Cuma sepeda perorangan. Ya, perorangan meskipun mereka juga ada komunitas ya. Tapi untuk event memang belum enggak. Karena kategori sepeda kan ada kalangannya mungkin ya. Betul. Tidak semua bisa. Semua orang bisa karena harga sepeda juga tahu lah. Tahu lah harga sepeda ya lumayan juga ya. Nah itu akhirnya sebagian besar yang senang jogging, yang senang lari, itu yang buat ramai jalan. Oke. Tapi foto sepeda itu awalnya hanya orang naik sepeda saja tiba-tiba di satu jalanan kita foto atau memang direncanakan? Awal memang dari sepeda dan lari itu random. Random, maksudnya kayak orang lewat, siapapun yang lewat, kita standby saja memfoto. Cari jalurnya dulu lah. Jalurnya dulu. Mereka lewat mana? Jalur apa? Kan mereka punya jalur masing-masing. Betul. Berarti dari situ kita posting
banyak ada orang-orang yang mungkin atau si orang yang kita foto itu tertarik, Ya, akhirnya lanjut kerjasama, betul. minta jadi foto pribadinya, dipanggil ke komunitasnya. Ya. Nice. Jadi kita bukan kita pakai sistem menunggu panggilan, tapi kita yang jemput bola. Kayak kita yang datangi calon klien. Oke. Menarik juga, menarik. Wow. Dan sudah dijalani kurang lebih selama 12 tahun. 12 tahun. Cuman memang awalnya saya wedding itu berkisar 8 sampai 9 tahun ya kurang lebih. Oh iya, lebih lama di wedding ya, ya, lebih lama di wedding. Oke. Cuman sekarang lebih banyak di olahraga. Setelah COVID. Untuk ikut event, alhamdulillah beberapa event di Makassar Pernah. sudah kerjasama lah. Kalau boleh tahu event apa? Sebut aja. Goaran. Oh iya, besar itu, event besar itu. Alhamdulillah Besar kalau itu. untuk kategori Goaran. Untuk Makassar yang paling besar itu Makassar Half Marathon. Alhamdulillah Ya. sudah jalan 3 tahun juga. Oh, tiap tahun. Iya, tiap tahun. Kalau untuk kategori kabupaten luar, topeng, bone, Kalau disebut kayaknya bakal sampai pagi kayaknya. Balakai, beberapa tempat yang memang kategori eventnya yang sudah ada nama ya. Alhamdulillah bisa. Sudah ada kerjasama. Dengan diawali hanya dengan iseng-iseng nebek nongkrong di jalan, foto orang yang lewat olahraga, akhirnya sekarang malah sering dipanggil sama event-event besar. Ya, betul, alhamdulillah. Okay. Wow, ini sangat memotivasi ya, sangat besar. Karena mau bagaimanapun kembali lagi semua berawal dari hobi. Betul. Semua berawal dari hobi yang akhirnya sekarang malah menjadi ruang bisnis sendiri, side hustle penghasilan tambahan. Alhamdulillah. Ngisi waktu kosong juga. Nah, gitu. Daripada waktu kosong dipakai mungkin terbuang percuma, mending kita ngisi dengan yang positif ya. Yang positif dan menghasilkan. Itu yang penting. Oke. Oke, Kak, mungkin ini ada pertanyaan sedikit ini yang agak ini. Yang mana yang lebih besar, Kak, pendapatan Tak di pekerjaan utama Tak atau di dunia fotografi Tak ini? At least nggak usah sebut angka, Kak. Sebut saja yang mana. Alhamdulillah karena saya masih terikat sama satu perusahaan swasta Makassar ya. Terus hobi di bidang fotografi, kalau mau berhitung yang mana besar dan perbedaannya, mungkin untuk hasil lebih lumayan lah di bidang fotografi ya. Alhamdulillah. Masih lebih ya. Masih lebih. Wow. Dari hobi tapi bisa mempunyai penghasilan tambahan yang lumayan lah. Lumayan, betul, alhamdulillah. Kan dunia fotografi itu sebenarnya lumayan luas ya. Luas. Ada banyak teknik juga, apalagi kita bilang kita pernah di wedding, kemudian kita juga pernah sekarang lagi di olahraga. Itu kan dua skill yang dibutuhkan untuk dua fotografi ini kan sangat berbeda. Bagaimana cara tak beradaptasi pada saat itu? Awal wedding, perputaran wedding kan hampir dibilang semua kategori wedding Bugis Makassar itu putarannya begitu. Oke. Kalau wedding ibarat kata begitu ya, model foto ya, begitu. Akhirnya bisa coba ke sport. Ya, pengadaannya transisi itu yang mungkin teman-teman mau tahu kan, bagaimana transisi itu. Pertama sih memang harus berani ya. Harus berani dulu. Coba hal baru. Ya. Coba hal baru. Itu utama karena meskipun cuman orang yang kita lihat terus kita tidak berani untuk masuk ke situ, akhirnya stuck di tempat yang itu saja kan. Harus berani. Kedua ya harus ada belajar. Modal. Ada sedikit dulu ya. Modal ya. Untuk pengadaan alat yang kategori wedding sekian alatnya. Masuk ke olahraga sekian alatnya. Enggak ada beberapa yang harus diperbarui atau dibeli disediakan baru kan. Penambahan. Nah, proses belajarnya atau memang gimana? Atau kita by action langsung kita kayaknya ini bagus hasilnya, ini kurang deh kayak begini. Saya kebanyakan memang belajar dari YouTube ya. Belajar dari YouTube. Oke. Sembari ngumpul sama teman memang yang ada basic yang kategori sport. Oke, jadi lebih banyak ngobrol, ngumpul, kemudian sharing. Tanya jawab sama teman-teman yang
sudah ada basic dunia pers, olahraga, Dunia pers dan olahraga. Oke. akhirnya bisa curi lah. Ilmunya. Bahkan mungkin kalau dihitung itu mungkin penghasilan kita sekarang lebih besar daripada mereka. Mungkin saja kan. Bisa. Oke. Ya, tapi memang tidak banyak orang yang seberani itu ya, apalagi pada betul, zaman kita bisa dibilang pada zaman COVID Masih yang awal COVID ya. awal-awal COVID yang dimana banyak hal-hal yang tumbang pada saat COVID dan Betul. kita malah berani mengambil celah itu di mana orang lain pada ketakutan, orang lain takut mengambil melangkah maju. Kita malah mencoba berani dan akhirnya malah ya kita lah yang paling besar sekarang. Alhamdulillah. Mungkin bukan besar tapi lumayan. Kayak gitu. Wow. Dan kita sekarang juga saya lihat-lihat nih di kita kemarin kita lagi aktif-aktifnya juga. Saya sering dipanggil juga sharing-sharing di luar kayak gitu. Ya, alhamdulillah ada beberapa ini teman untuk bisa ngajak sharing-sharing tanya jawab. Iya. Alhamdulillah. Kemudian kalau fotografi kan tadi kita ada wedding, kemudian olahraga. Nah, biasanya juga kan fotografi itu ada di foto produk ya. Kalau boleh tahu kita ada penerima job seperti itu juga? Kalau foto produk masih bisa ya. Masih bisa. Cuman memang untuk kategori ngatur waktunya yang agak ribet betul. Agak ribet. Cuman tetap bisa ngambil job seperti itu. Mungkin kalau Mas berarti bisa dibilang kita ini karena mungkin kita masih ada pekerjaan utama yang sebenarnya hanya bisa dibilang side atau betul. second job. Jadi mungkin kita kayak mungkin agak membatasi juga ya jumlah klien yang mau diterima juga. Ya, benar. Okay. Saya awal untuk batasi itu memang kerjanya agak berat juga ya. Jawabnya juga berat. Jadi memang pengaturan waktunya itu harus betul-betul yang pas ya. Biar kerjaan ini enggak tabrakan. Itu ya agak ribet. Apa tips tak untuk mengatur manajemen waktu? Karena kan ini kan lumayan berat ini ya, karena ada pekerjaan utama sebagai karyawan di satu perusahaan, kemudian kita juga sambil freelance fotografi itu kan pasti ada tabrakan atau gesekan kepentingan atau waktu seperti itu. Nah itu belum lagi keseharian tak mungkin yang lain-lain kehidupan pribadi tak. Nah itu bagaimana cara mengatur waktu tak? Adakah tips-tipsnya? Karena itu pasti juga lumayan krusial lah untuk orang-orang yang mau mencoba. Betul. Kalau untuk pengaturan waktu memang Senin sampai Jumat itu fokus untuk kerjaan berkantor. Yang saya pakai untuk second jobnya itu weekend, Sabtu dan Minggu. Sudah pasti saya pakai di Sabtu dan Minggu untuk jadi kita betul-betul fokus di fotografinya hanya di Sabtu dan Minggu. Berarti Senin sampai Jumat bisa dibilang mayoritas kita tidak pegang kamera. Atau masih pegang masih disempatkan pegang kamera di jam pulang kantor. Berarti di jam pulang kantor. Berarti bisa dibilang dari Senin sampai Minggu ini kita masih tetap foto, tapi mungkin yang betul-betul pure fotonya di Sabtu dan Minggu. Nah, selain dari sekedar motret, apakah kita juga ngedit juga fotonya? Kalau untuk ngedit secara pribadi dari awal saya belajar mungkin sedikit ya, sedikit untuk ngedit. Kalau dari wedding kemarin ngedit, memang saya khususkan untuk ada memang orang desain yang saya tugaskan biar semua kerjaan kan bisa terkontrol. Betul. Karena kalau kita sendiri yang kerja mungkin kewalahan, ribet sekali, ribet. Jadi tetap kayak ada teman untuk ngatur itu. Oke. Nah, kira-kira kita kalau ada tips untuk teman-teman ini ya, misalnya ada teman-teman di luar sana yang baru mau coba mungkin dunia fotografi, hal-hal apa saja yang perlu mereka lakukan? Apakah mulai dulu dari belajar fundamental kamera kah, atau apakah dulu, atau mungkin mulai dari niat dulu, atau bagaimana kah kalau betul. Memang lebih bagusnya satu memang niat ya. Iya, niat betul itu sudah pasti landasan lah. Pasti, Terus memang kalau masuk di ruang fotografi mungkin salah satu yang mendorong besar itu hobi ya.
Oke, kemauan. kemauan betul. Maksudnya kita menikmati hal itu. Untuk kerjaan itu ya. Iya. Meskipun ada alat bagus, kalau hobi belum bisa dapat Betul. Dan dapat itunya, feelnya. feel-nya susah juga ya. Gitu. Kalau saya utama mungkin secara pribadi itu dulu lah. Itu dulu. Ya. Berarti kita harus Senangi dulu. Senangi dulu. Kita Senangi dulu. saya memang suka sama ini fotografi. Senangi dulu. Baru sudah itu saya mau serius di dunia fotografi. Bergaul. Baru akhirnya itu baru kita mulai ke step-step selanjutnya mungkin ya kayak belajarnya. Belajar betul. Persediaan alatnya kayak gitu. Oke. Nah, menurut Tak seberapa penting network dan komunitas dalam mensupport dunia pekerjaan tadi dunia fotografi? Besar sekali memang. Besar sekali. Kira-kira menurut Tak, kalau kita jalan sendiri dengan jalan dengan komunitas, yang mana yang lebih cepat akselerasinya kira-kira? Secara pribadi saya mungkin harus jalan barengan ya. Jalan barengan. Berarti tidak bisa dipilih salah satunya, harus kalau bisa jalan skill sendiri, tapi tetap juga harus kita tetap menjaga hubungan. Betul. Karena silaturahmi erat itu rezeki juga datang dari situ ya. Banyak teman, banyak rezeki ya. Betul. Jadi saya jalan barengan lah. Kalau bisa. Nah, kita sekarang kalau cara dapat kliennya mungkin apakah kita fokus main di sosial media kah, atau memang kita pure door to door, orang ke orang yang hubungi kita, atau kita mencoba bangun sosial media? Kalau sekarang ya, karena memang sosial media online itu besar sekali pengaruhnya ya. Saya kebanyakan memang jualannya di situ. Sosial media untuk promosi segala macam ya. Jadi bisa dapat job dari situ. Kedua sih mungkin silaturahmi memang betul perlu dari teman mungkin, atau dari orang klien dari teman ke teman ya, dari klien lama akhirnya ada klien baru ini kita dapat klien baru. Betul. Berarti kita awalnya dari hobi, kemudian kenalan sama teman, masuk di wedding, dari wedding tiba-tiba masuk ke dunia olahraga karena COVID, kemudian masuk di dunia olahraga sampai sekarang keterusan sampai di event-event besar, event pemerintah sudah pegang awalnya. Wow, luar biasa ya. Sudah 12 tahun. Iya, 12 tahun. Tapi ya kita juga pasti sampai di titik ini itu juga pasti tidak instan. Tidak instan lah ibarat kata. Besok saya mau jadi fotografer tiba-tiba langsung viral gitu. Bisa begitu juga. Perjalanannya mungkin kalau ini berat juga ya. Berat karena untuk kategori sebagian mata yang melirik itu beda. Awal mula terjun sport saja lirikan orang di luar itu dianggap apa ya? Aneh. Karena kenapa ini orang ngapain di pinggir jalan foto-foto begitu? Itu awal. Itu tersekian banyak orang ya yang lihat itu. Ngapain? Sekarang malah jadi hal biasa ya. Dari awalnya kita mencoba menahan malu, akhirnya jadi cuan. Jadi cuan di situ. Memang apa-apa yang sakit memang harus di awal sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Wow. Tapi kalau wedding kita masih terima sekarang? Masih terima wedding. Tetap meskipun mungkin saya ambil jalur sport, wedding tetap saya bisa ambil. Oke, jadi sebenarnya pada dasarnya mungkin karena kita juga suka, memang menghobi atau suka sama dunia fotografi. Jadi tawaran job apapun sebenarnya kita mungkin saja masih bisa terima. Tergantung waktunya. Waktu itu ya betul. Nanti pengaturan waktunya nanti dicocokkan. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu Kak, ini apa tantangan terbesar di dunia fotografi sekarang? Tantangan terbesar ya? Iya, untuk saat ini yang kita rasakan. Terlalu banyak nikah atau apakah klien-klien baru ya kayaknya. Itu tantangan terbesar buat saya. Klien baru. Klien ada apa dengan klien baru? Banyak maunya atau apa? Bukan berarti banyak maunya ya, karena berbeda orang itu berbeda karakter ya. Ya betul. Nomor satu itu mungkin untuk menyatukan view begini pasti harus bagaimana ya. Kalau memang pure untuk dapatkan job ya. Meskipun kita kenal begini, tapi kalau feel-nya nggak dapat itu susah juga. Apalagi dengan ketemu dengan orang-orang baru. Betul.
Itu yang tantangan terbesar buat saya ya. Itu betul-betul kayak menyamakan persepsi dulu tentang Nah, dunia ini. betul. Jangan sampai mereka punya ekspektasi sendiri. Karena dari gambar digital ya, beda dengan ketemu langsungnya. Ya. Karena kan ngiklan di sosial media itu betul adanya dengan penampilan yang seperti itu. Betul Nah, sekali. klien kan berpikirnya harus seperti itu. Seperti itu. Jadi kita secara profesional untuk ketemu klien itu tantangan terbesarnya harus menyatukan dulu. Itu tantangan terbesarnya. Tantangan Menghadapi terbesar. klien lah ibaratnya. Menghadapi klien secara nyata begini Atau begitu. Karena kita beda lewat sosial media Iya, ngobrolnya ya, ngobrolnya. kan beda secara langsung. betul. Beda sekali. Karena biasanya beda klien bisa dibilang beda request juga Betul. mungkin ya. Beda. Mungkin ada yang request mau kelihatan. Ada kan biasanya itu request-requestannya kayak mungkin agak-agak besar banget. Tantangan terbesar itu klien-klien perempuannya wanita ya. Wah, itu memang Itu. wanita paling banyak. Banyak maunya, banyak Ya, maunya. itu paling besar tantangannya itu. Itu paling Dengan etika pemotretan ya. Oke. Pemotretan juga ada etika. Itu yang mesti dijaga. Ya, itu berat memang. Jadi ada Tidak aturan-aturannya ya. betul. Nggak sembarangan orang foto. Ya, meskipun tidak tertulis, tapi ada etikanya untuk motret. Eh, apa hal dasar Kak yang kita pegang sebagai fotografer? Misalnya saya kan kalau dan saya dalam dunia, kalau saya kadang-kadang kita, saya tidak mau, saya dalam dunia fotografi itu memegang teguh prinsip yang misalnya hanya orang-orang berhijab yang saya foto atau seperti atau ada prinsip-prinsip tertentu tak yang mungkin kita pegang teguh di dunia fotografi. Prinsip teguhnya ya. Kalau untuk begitu memang ada salah satu memang yang paling saya jaga itu memang etika berfoto ya. Oke. Etika berfoto itu seperti apa Kak? Kalau boleh dijelaskan. Salah satunya untuk satu gambar melepas ke sosial media. Oke. Jadi Kalau secara pribadi pria wanita kan berbeda. betul. Pria pun ada beberapa ndak suka, apalagi wanita ya. Ada beberapa kategori mungkin yang kelihatan vulgar atau kayak agak terbuka ya. agak Betul. gimana. Itu biasanya kita agak enggak Ya, kita sisihkan. ya, maka dari itu kadang kenal pun saya tetap izin. Oke. Jadi Mau laki-laki mau perempuan. ini izinnya kalau kita mau post di Ya, sosial media tak? Untuk media. story dulu awal ya. Untuk secara oke. story. Sebelum masuk feed ya. Ya. Untuk kategori Instagram. Nah, kira-kira menurut tak kita ada kepikiran tidak ini untuk menjadikan dunia fotografi ini full job tak? Atau saat ini kita masih harapannya ya jadi side job saja dulu. Untuk sekarang masih side job. Masih side job dulu. Masih side job. Tapi kalau untuk kepikiran untuk jadi full job mungkin belum. Pernah sih. Pernah sudah. Sudah pernah kepikiran ya. Pernah ada kepikiran untuk jadi full job. fokus. Untuk fokus. Aku tidak fotografi sebelum COVID ya. Iya. Mungkin tantangannya kemarin setelah wedding itu untuk job memang lumayan padat ya dalam sebulan. Akhirnya ngatur waktu kewalahan dan akhirnya kepikiran untuk mau resign dari kantor. Untung dari resign. Izinnya yang sulit. Izinnya itu Izin yang sulit di rumah. Di rumah. Karena kebetulan saya sudah berkeluarga. Ya betul. Ada Jadi untuk izin belum dapat izin untuk resign dari kantor. Akhirnya bisa ngatur waktu ya. Berusaha lebih daripada mengambil jalan yang mudah dengan resign dan fokus ke situ. Mending mencoba hal sulit dengan apa? Mengatur waktu, hadapi semuanya. Memang tantangannya berat karena di waktu. Dan terutama tenaga juga. Betul. Tenaga karena pasti capek sekali. Jujur setelah saya masuk dunia sport ya, pernah saya tumbang untuk kerjaan sport. Itu kategori sepak bola ya. Karena mungkin di Makassar lagi baru lapangan mini soccer. Ya. Itu job bisa dikata banyak berurut ya dalam satu hari ya berurut. Satu hari kayak pindah dari satu lapangan ke lapangan lain. Ya kan Makassar awal itu cuma 2 lapangan. 2 lapangan. Okay. Nah itu cuma bertukar lapangan jamnya.
2 jam di sini, 2 jam di sini, 2 jam sini selesai balik lagi. Jadi kayak di kontrak di situ. Dari pagi sampai tutup jam 12 malam. Itu berjalan ya, beberapa pasti bulan. Pasti tumbang dari pagi sampai tengah malam Ya. begitu foto tumbang. Istirahatnya cuma dari jam 10 sampai jam 2 siang. Jam 3 lanjut lagi. Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Wow. Oke, kemudian Kak, kan kita sekarang juga sudah mulai membangun personal branding di sosial media sebagai fotografer. Menurut Kak, penting tidak seorang fotografer itu kalau mau besar itu perlu membangun personal branding? Harus. Oke. Harus. Jadi kalau misalnya ada orang nih, misalnya dia mau jadi fotografer, tapi nggak mau jadi main sosial media deh, bojak saja dari mulut ke mulut mau saja. Menurut Kak bagaimana? Agak susah sih. Agak susah sekarang, apalagi sekarang ya. Ya, apalagi sekarang kan mungkin untuk kategori zaman ya, kita tetap harus update lah. Kurang lebih. Betul. Ikut zaman. Betul. Harus update apa yang Ya, banyak dipakai. betul. Jangan sampai tertinggal ya. Bukan berarti tidak bisa, bisa. Tapi kita ketinggalan sama teman-teman. Kita dalam dunia fotografi pernah merasa stuck, pernah merasa kayak, aduh, kayaknya cukup sampai sini dari dunia fotografi. Atau kita kalau kita lagi foto, gimana aja angle-nya bagus sih, nggak begitu-begitu, pernah tidak kita merasa seperti itu? Hal tersulit sih sebenarnya wedding ya. Wedding. Meskipun mungkin perputarannya begitu saja. Cuman hal tersulitnya itu memang di wedding. Apa yang sulit di wedding? Pada saat mungkin kategori foto berdua si klien ya, itu hal gayanya, tersulit. ada gayanya supaya tidak terlihat terlalu biasa, standar ya gitu. Jadi bagaimana ya supaya kelihatan ini fotonya harus hidup dong. Harus kelihatan hidup, kelihatan mesra, bagaimana kelihatan apa yang ada di lokasi itu kan kita harus pakai semua. Hmm. Bagaimana penampilannya. Betul. Karena yang paling sulit emang jadi dari semua kategori foto yang paling sulit, yang paling gampang stuck lah ibarat katanya itu di wedding. Meskipun modelnya seperti itu saja, tapi karena terlalu seperti biasanya saja itu akhirnya harus gampang stuck. Betul. Tiap satu klien kan harus punya ciri khas tersendiri. Itu menampilkan si fotografer. Secara pribadi saya berpikir begitu ya. Ya, betul. Dari seni tampilan hasil foto, si fotografer itu harus tampilkan karyamu tersendiri. Meskipun mungkin ada nyontek sedikit lah dari sosial media, karya ini. Tapi secara garis besar kalau saya harus tampilkan ini ciri khas tersendiri si fotografer. Biar ketahuan dari hasil gambar saja sudah kelihatan, wah ini hasil dari si fotografer ini. Meskipun si fotografer tidak kelihatan ya. Mungkin satu pertanyaan lagi, kayak ini soal foto produk mungkin. Menurut tak kalau foto produk untuk sebuah produk misalnya minuman seperti ini, bagusnya dia dipoto seperti apa Kak? Menurut tak? Kalau kita ada bayangan yang fresh, oke. Mau dari makanan, mau minuman itu harus dalam bentuk fresh ya. Saya baru dibikin, baru dibuat. Apakah lebih bagus kita mainkan di hasil gambar yang bagus atau di hasil editing yang bagus? Karena saya mungkin basic harus bagus di gambar sebelum masuk editing ya. Jadi harus gambarnya yang dulu. Mentahnya dulu yang harus jadi. Kalau aksen seberapa mendukung aksen untuk foto produk? Ya. Aksen foto, kayak misalnya gelas atau piring. Pemanisnya memang itu harus ada. Harus ada. Mungkin saya minta closing statement Kak. Untuk mungkin teman-teman di sana yang mungkin punya hobi, baik itu mungkin di fotografi atau di videografi atau di hobi apapun itu yang mungkin bisa dijadikan sumber cuan, tapi teman-teman masih takut. Kira-kira ada tidak closing statement untuk kita, kan kita sudah menjadikan hobi, membuktikan hobi kita itu bisa jadi cuan. Iya, alhamdulillah. Kalau buat teman-teman di luar ya, memang pada dasarnya harus coba hal baru. Itu hal baru, tujuan utamanya. Kalau saya secara garis besarnya saya harus coba hal baru. Biar enggak stuck di tempat yang itu saja. Dan bisa ikut zaman lah, kurang lebih update lah, up to date lah, kurang lebih yang gitu. Sembari bergaul, sharing sama teman-teman, kenalan sama teman baru,
cari teman baru, bergaul. Gitu. Jadi intinya yang pertama berani dulu. Berani dulu. Oke. Berani melangkah ya, berani betul, melangkah. betul. Ya, gitu teman-teman. Jadi mulai dulu dari berani dulu sebelum mungkin hal-hal teknis ke belakang, apa skill, apa segala macam. Itu bisa belakang. jadi. Ya. Oh, itu bisa dipelajari seiring Betul. waktu. Oke. Betul. Wow, sangat menarik sekali. Oke teman-teman, ini karena kita dibatasi juga oleh waktu kan. Oh iya. Jadi mungkin secara garis besar juga kita semua tadi sudah mendapatkan banyak sekali insight lah dari hasil perbincangannya kita segala macam. Dan kami juga lumayan kayak merasa, wah ternyata memang hobi itu bisa secuan itu. Betul. Bisa secuan itu ternyata ya. Bukan hanya harus fokus ke pekerjaan utama toh. Yang ya Tapi kita juga bisa menambah di waktu-waktu lain, Betul. waktu luang kita. banyak waktu kosong yang bisa diterapkan. Betul. Oke, buat teman-teman podcast Ngopi Dalam Lorong, mungkin sekian dulu podcast kita bersama Kak Yuda. Sekian dulu podcast kita sama Kak Yuda. Ya. Mungkin di lain waktu kita akan ketemu lagi sama Kak Yuda untuk sharing-sharing. Dadah. I got so much motherfucking